Hi everyone, welcome back to GLA Bali Channel. Kembali lagi bersama saya Miss Kiki. Jadi hari ini kita kembali akan belajar bahasa Inggris. Untuk topik video kita kali ini yaitu menggunakan modal can. Saya yakin kalian semua pasti juga sudah tahu atau mungkin bahkan sudah sering mendengar ataupun menggunakan can dalam percakapan sehari-hari dengan teman kalian mungkin. Jadi can itu sebenarnya memiliki beberapa fungsi di dalam bahasa Inggris. Jadi tidak hanya untuk mengungkapkan ability, tetapi juga ada fungsi-fungsi yang lain. Nah, karena itu kalian harus tonton video ini sampai habis dan jangan di skip, karena kita akan bahas apa saja fungsi dari modal can tersebut. Sebelum kita masuk ke fungsi dari can, pertama-tama kalian harus tahu bahwa can itu adalah salah satu jenis modal dalam bahasa Inggris yang seperti kalian tahu, kalau modal, apapun modalnya, dia selalu diikuti dengan verb 1. Jadi can selalu diikuti oleh verb 1. Jadi tidak boleh ada tambahan ed, es ataupun s, ing ataupun tambahan yang lain. Jadi verb 1 atau bare infinitive. Oke, sekarang kita akan bahas fungsi can yang pertama. Jadi fungsi can yang pertama adalah digunakan untuk mengekspresikan bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu. Jadi ini adalah fungsi yang secara umum yang semuanya kalian sudah tahu, saya yakin. Contohnya, I can speak 4 languages. Saya bisa berbicara 4 bahasa. Jadi di situ I can speak 4 languages. Jadi kalimat I can speak 4 languages di sini menunjukkan bahwa itu mengekspresikan kemampuan yang seseorang miliki. Jadi can yang berarti bisa. To express the present ability. Contoh yang kedua, she can drive a car. She can drive a car. Dia, perempuan, bisa mengendarai mobil. Jadi, di sini can digunakan untuk mengekspresikan kemampuan yang dimiliki dari si subjek. Perlu diingat, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa can hanya diikuti dengan verb 1 atau bare infinitive. Jadi, tidak boleh ada tambahannya. Karena itu, di kalimat pertama, seperti yang saya bilang, I can speak 4 languages. Can speak. Di contoh yang kedua, she can drive a car. So, can drive. Jadi di sana kata kerjanya bukan kata kerja yang ada tambahan es, ed, ataupun ing. Fungsi can yang kedua, yaitu can digunakan untuk mengekspresikan general possibility. Jadi ada suatu kemungkinan yang terjadi. Itu fungsi can yang kedua. Jadi to express that something is possible. Contohnya, you can buy the tickets from here. You can buy the tickets from here. Jadi di sini menjelaskan bahwa kalian bisa membeli tiketnya di sini. So this is like a general possibility. Jadi menunjukkan kemungkinan yang secara general. Jadi bisa melakukan sesuatu. Kemudian fungsi can yang ketiga yaitu digunakan dalam question atau pertanyaan, tetapi bukan benar-benar pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan yang digunakan untuk mencari informasi, tapi lebih ke pertanyaan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita, atau melakukan sesuatu untuk something, to do something. Contohnya, can you hand me the pen? Can you hand me the pen? Jadi, bisakah kamu mengambilkan pulpen untukku? Jadi di sini di dalam pertanyaan di mana intentionnya atau tujuannya adalah meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Jadi di sini lebih seperti like informal request. Jadi ingat, can bisa digunakan untuk informal request. Jadi meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Can you hand me the pen? Fungsi can yang keempat. Jadi fungsi can yang keempat bisa digunakan untuk asking permission or giving permission. Jadi untuk meminta izin dan memberikan izin. Contoh untuk fungsi can yang keempat. Can I use your book?
Can I use your book? Jadi bolehkah atau bisakah saya menggunakan bukumu? Atau di sini sebenarnya bolehkah saya meminjam bukumu? Kurang lebih seperti itu. Can I use your book? Jadi meminta izin untuk menggunakan buku dari seseorang. Jadi digunakan untuk meminta izin. Contoh yang kedua, untuk memberikan izin, you can use my phone to call your mom. You can use my phone to call your mom. Jadi di sini saya memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan handphone saya untuk menelpon mamanya. Jadi, you can use my phone to call your mom. Kamu bisa menggunakan HP saya untuk menelpon mamamu. Jadi di sini can digunakan untuk memberikan izin. Fungsi can yang kelima atau fungsi can yang terakhir, jadi can bisa juga digunakan untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Jadi fungsi can yang kelima untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Contohnya, can I help you? Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini tetap can harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa ada tambahan ed, es ataupun ing. Remember that. Oke, jadi itu tadi kelima fungsi can. Nah, sekarang bagaimana dengan can not? Jadi di sini can not atau negatif dari bentuk can, fungsinya ada dua, yaitu yang pertama, digunakan ketika kita yakin bahwa sesuatu hal itu tidak benar. Contohnya, that can't be John. He is in America. That can't be John. He is in America. Jadi artinya itu nggak mungkin John karena John ada di Amerika. Jadi di situ digunakan untuk mengekspresikan bahwa kita yakin bahwa hal yang mungkin dikatakan seseorang atau hal yang terjadi itu tidak benar karena kita yakin bahwa hal yang benar adalah sesuatu yang lain. Kemudian selain untuk menjelaskan atau mengekspresikan sesuatu yang kita yakin itu tidak terjadi, bisa juga untuk mengekspresikan sesuatu yang mengejutkan, surprising. Contohnya, you can't be 50, you look so young. Jadi di sini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang mengejutkan. Jadi mungkin seseorang bilang bahwa dia berumur 50 tahun, sementara kita menyangka dia lebih muda dari itu. Jadi kita bisa bilang, you can't be 50, you look so young. Fungsi cannot yang kedua yaitu digunakan dalam negative saying, yaitu ketika untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, you can't park your car there. Jadi kamu tidak boleh memarkirkan mobilmu di sana. Jadi di sini fungsi cannot yang kedua yaitu digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Jadi untuk materi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa can memiliki banyak fungsi selain hanya untuk bisa atau mengekspresikan kemampuan. Jadi itu fungsi yang pertama. Ternyata can juga memiliki fungsi-fungsi yang lain, yaitu ada untuk mengekspresikan general possibility, jadi kemungkinan-kemungkinan secara umum. Kemudian can juga bisa dapat digunakan untuk request atau meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Fungsi can yang keempat adalah digunakan untuk memberikan izin atau meminta izin. Dan fungsi can yang kelima yaitu digunakan untuk menawarkan bantuan. Dan perlu diingat bahwa fungsi can dari yang pertama sampai yang kelima semuanya digunakan dalam situasi informal. Dan dua fungsi can yang lain yaitu cannot, yang pertama digunakan untuk mengekspresikan kita yakin bahwa sesuatu hal itu tidak benar atau mengekspresikan sesuatu hal yang mengejutkan. Dan cannot yang terakhir digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. So that's all our today's lesson. If you have any questions, and then you can just type on the comment, or maybe you have some request. Jadi komen aja di bawah. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share,
Juga aktifkan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan dengan video dari GLA Bali. So, see you, bye!